kemudahan kepada kita untuk hadir malam markas malam Jumat di Masjid Al ini adalah semata-mata permohonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, maka ciri-ciri orang yang disenangi, disukai oleh Allah, maka orang tersebut diberi kemudahan untuk mentaati perintah dari Allah. Maka ciri tadi kemudian tidak tempat yang luar biasa. Yang hari ini kemudian hanya segelintir saja manusia yang bisa duduk di sini. Ini hanya kemudian seandainya kemudian Allah tambahkan pahalanya orang yang duduk di majelis seperti ini, maka orang akan duduk sehingga nanti di akhirat orang ini akan duduk. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya akan meminta, ya Allah, kembalikan saya kembalikan ke dunia ya Allah. Maka saya akan berbuat untuk kebaikan. Tidak ada waktu dan buang sia-sia. Ini semua ada yang berbeda. Ketika orang sudah dikembalikan ke Allah, keyakinan Allah untuk kembali untuk beramal. Kenapa? Karena mereka sudah melihat balasan-balasan orang yang mentaati Allah, duduk di dalam perintah Allah, karena dia sudah mendengar sehingga dia betul apalagi di bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh beberapa ulama, barang siapa yang beramal di bulan Ramadan maka diberikan dijaga oleh Allah sebagai amalan wajib di bulan Ramadan. Di luar Ramadan. Maka yang menurut Allah SWT, maka semua orang yang kemudian ingin mendapat kebahagiaan, sukses di dunia lebih ya. Siapa saja, baik dia petani, pedagang, siapa, semua ingin sedikit ingin bahagia dunia, sehingga ada kemudian orang terdahulu ini dia bersusah payah untuk mencari kebahagiaan dengan harta, sehingga banyak lupa, banyak yang raja dia bersusah payah untuk mendapatkan, tapi ternyata dia gagal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah meletakkan di dalam amal agama yang maka dengan Allah SWT karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Tidak terasa sudah umur 50 tahun, tidak terasa. Maka kehidupan di dunia maka dikatakan oleh para ulama adalah tempat bercocok tanam untuk hidup Allah. Maka tidak boleh di dunia ini ada kehidupan yang sangat singkat. Bahkan dikatakan dunia sayyidul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara. Orang penjara ini dia semua bisa aktivitas saja, makan minum di penjara, tidak sesuai dengan nafsunya. Itulah orang. Maka ada aturan itu. Ketika zuhur juga datang ke Allah ke semua kita itu dengan asar mau bisa terus selanjutnya asar subuh diatur oleh Allah. Maka hadirin
yang memuliakan Allah Subhanahu. Ini ketentuan kepada Allah Subhanahu. Kalau itu bahagia, maka tidak ada lain berarti tak ada Allah mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilakukan Allah Subhanahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang-orang yang sukses ini adalah orang yaitu para sahabat radhiyallahu muhajir dan ansar. Hadirin Allah Taala, maka muhajir dan ansar dan ilmunya. Nah, ini Allah diibadah. Kenapa? Karena sahabat ini mengenal agama sejati, mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini cara. Inilah agama. Apa yang menimpa Nabi bahwa ini enggak ada. Maka tidak mulia. Maka agama ini tidak ada itu saja. Maka agama ini penting, tapi yang lebih penting lagi usaha sana. Maka agama ini penting, tapi yang lebih penting lagi usaha atas agama. Itulah yang ada dengan uang penting. Tapi walaupun kita punya uang penting tidak, tapi tidak usaha atas uang, maka ini, masya Allah, ini kurang. Tapi ada yang lebih penting daripada uang, ini adalah usaha atas uang. Itulah yang ada agama yang penting, tapi yang lebih penting dari usaha atas saya. Bagaimana kita akan keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu. Allah wajib, Allah yang menciptakan, selain Allah makhluk yang diciptakan. Maka yang nampak semua ini adalah ciptaan Allah, yang tidak nampak juga ciptaan Allah, yang kecil juga ciptaan Allah, yang besar juga ciptaan Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Dunia ini diciptakan semua, yang nampak, yang nampak, yang kecil, yang besar, semua ini adalah ciptaan Allah. Maka begitu ada Allah menciptakan ini makhluk yang berbentuk gunung, matahari, planet-planet semua diciptakan oleh Allah. Maka Allah ini tidak pernah tidak minta kepada, maka dia datang daripada proses Allah, datang daripada kekayaan Allah Subhanahu. Maka cukup pun banyak punya. Inilah yang penting. Maka yang adalah Allah Malik, Al-Malik, Ar-Razik, Allah Malik, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang memberi semua dipelihara Allah, hewan-hewan dipelihara, semua di lautan, semua dipelihara Allah. Sehingga planet-planet satu sama lain, matahari ini tidak bertabrakan satu sama lain. Kenapa? Karena dipelihara Allah Subhanahu. Maka tidak ada satu pun yang tidak dipelihara Allah. Bagaimana tumbuhan dari kecil membesar, setelah itu berkembang, setelah berkembang dia keluar biji, tidak peluang-peluangnya, sehingga waktu masih muda cukup, tapi setelah agak tua jadi manis. Manis tidak ada siapa? Allah. Daripada Allah. Diatur oleh Allah Subhanahu. Inilah yang perlu kita ulang lagi supaya datang timbul dalam diri kita ini keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu. Allah Razik, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki, bukan bapak, bukan ibu, tapi ada Allah Subhanahu. Dulu ada seseorang ini akhirnya ingin membuktikan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu yang memberi rezeki. Maka setelah itu hari kemudian maka datang satu orang mengatakan, saya tidak akan makan daripada rezeki. Maka akhirnya seorang laki-laki kata berjawab, setelah kita maka dia akan tidur. Maka setelah
tidur dia kepayahan dia tidur, maka ya mulutnya ini terbuka hangat, maka terbuka, maka apa akhirnya maka ada tidur, bebek sapu pisang. Sehingga orang ini bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Bukan keterangan dulu yang pernah juga di zaman Nabi Musa ini ada seorang dia bertanya kepada Nabi Musa yang memegang satu butir daripadanya. Maka dia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini rezeki milik siapa? Maka Nabi Musa menjawab, sebentar saya tanya karena apa ya? Karena Nabi Musa ini diberi kelebihan oleh Allah, bisa berbicara dengan Allah. Dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, itu rezeki ini, itu rezekinya siapa? Maka Allah katakan, itu rezekinya ayam. Maka setelah disampaikan hanya kemudian kepada Nabi Musa, maka ketawa-tawa. Masa ini saya sudah mengenal rezekinya ayam, ini sudah saya yang memegang. Maka dia kemudian apa? Maka tak mampu dia mau dimakan, ternyata masuk ke dalam hidup. Maka setelah itu dikeluarkan tak bisa. Maka segera dia datang seorang babi makannya, dikeluarkan, ternyata setelah keluar ternyata ada ayam dimakan. Maka akhirnya dia menjadi untuk mendatangkan ayam harus dilatih. Dilatih dulu, karena ini sudah dipegang kita, bukan milik kita, belum tentu rezeki kita. Nah, ini adalah ujian kepada kita, apa yang kepada Allah, apa yang kepada selain. Maka ini harus diusahakan. Maka harus diusahakan. Maka dari mana ada meyakini apabila ada usaha atas iman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum berusaha susah payah mengorbankan hartanya, waktunya, dirinya untuk mendapatkan ini tidak. Maka dari Allah Taala, walladzina jahadu minna la yahdihim. Jadi bersusah payah, bermujahadah, sehingga Allah akan menanamkan keyakinan yang sempurna dalam diri kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita sering mengulang-ulang Allah wali, Allah yang menciptakan, Allah wali, Allah yang memelihara, Allah razik, Allah yang memberi rezeki, sering mengulang-ulang, maka akan datang sifat qada, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat qada ini bukan perkara yang mudah. Ini harus diusahakan, harus diulang-ulang, baru akan datang sifat menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Sami, Allah yang Maha mendengar, Allah Basir, Allah yang Maha melihat, Allah Alim, Allah yang Maha mengetahui. Ini perlu kita Allah Basir, Allah Sami, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mengetahui. Ini perlu diulang-ulang bahwasanya Allah yang Maha mendengar, pendengaran Allah tidak terbatas, semua akan didengar. Bahkan dengan itu ya, walaupun kita ada keluar suara, hati kita ini akan pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu. Jadi pendengaran Allah ini tidak terbatas, tidak butuh alat sebagaimana kita dengar. Kalau tidak punya telinga, kita tidak akan dengar. Mungkin kalau kita bisa mendengar dipanggil, masih bisa. Tapi kalau dari jauh 20 meter, 50 meter sudah ada. Karena ini tidak terbatas pendengaran. Maka tetapi pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak butuh alat sebagaimana telinga manusia.
Maka Allah Taala, Allah Basir, Allah yang Maha Melihat, penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak berbatas. Kalau kita ini tidak punya mata, tidak bisa melihat. Mungkin bisa juga karena mata kita ini terbatas. Di balik ini kita tidak bisa melihat. Karena ini keterbatasan mata kita. Akan tetapi penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak berbatas. Semua kita Allah. Yang dekat, yang jauh, yang sembunyi, yang tidak sembunyi pasti akan dilihat Allah Subhanahu. Maka kemudian kita mau kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, kita akan dilihat Allah. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Semua kita dipertanggungjawabkan oleh Allah, dibalas oleh Allah. Amalan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan keburukan kita juga akan dibalas juga. Maka hadirin Allah Taala, semua perilaku kita sampai dia akan meninggal, ini semua dilihat oleh Allah Subhanahu. Allah Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan tidak bertuhan. Maka bagaimana kita kalau mengulang tiga perkara Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah yang Maha Mengetahui, pengetahuan Allah semua. Kalau kita diulang-ulang perkara ini, maka Anda sifat takwa dan hanya kepada Allah Subhanahu. Maka perkataan orang yang takut kepada Allah, mereka meyakini bahwasanya makhluk 100% datang kepada Allah Subhanahu. Ini yang diumum. Maka pada orang yang berkeyakinan makhluk 90% daripada Allah, 10% dari makhluk, ini adalah perkataan orang yang keyakinan orang manusia. Apabila ada orang berkeyakinan makhluk 100% dari makhluk, ini adalah keyakinan orang yang contohnya obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Buktinya ada orang yang sakit, dua orang sakit, dia datang dokter, sakitnya sama, sakit perut, datang satu dokter spesialis. Maka apa yang terjadi? Jika datang, dia dikasih resep minum obat, maka diminum obat dengan 2% itu, maka yang satu dia meninggal, yang satu sehat. Siapa yang meninggal juga sehat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi sehat kecuali Allah. Inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita berkata diulang-ulang, itu seperti takwa dan hanya kepada Allah Subhanahu. Maka ini yang kemudian perlu kita usaha. Maka masyarakat kita memberi metode untuk kita usaha setiap bulan ini 3 hari, setiap tahun 2 hari, seumur hidup 4 bulan. Maka insya Allah semua ini. Apalagi di bulan Ramadan, 10 hari, bagaimana 10 hari itu? Maka kalau kita keluar 1 hari saja, maka ini dicatat oleh Allah 700.000 kali 7 bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan ini bulan Ramadan luar biasa. Maka seandainya ini hanya mudah tahu nilai daripada bulan Ramadan, maka niscaya kita minta kepada Allah jadikan semua bulan ini bulan Ramadan. Kalau tahu. Sehingga kemudian dulu sahabat ini dikatakan ketika datang bulan Ramadan dia bergembira, senang. Kalau sahabat dulu datangnya bulan Ramadan ini
raya. Hari raya saja. Tapi kalau selama ini menangis karena sebentar lagi akan ditinggal bulan yang sangat diperkenalkan setiap awal. Maka Allah SWT bila kesempatan maka ditanya maka ulama maka ini lebih baik daripada amal. Maka insyaallah semuanya maka ini adalah doa insyaallah berkenan Ramadan dan akhir Ramadan. Insyaallah dipersiapkan bulan Ramadan di mana adanya Pak Muhammad tadi itu bagaimana habis subuh jangan tidur. Tidur karena bulan Ramadan ini tempat untuk beramal. Karena setiap amal ini diberkatkan oleh Allah Subhanahu. Maka dengan Allah mungkin ini yang kita dapat sampaikan. Kalau ada salahnya ini karena kami belajar. Kalau maksudnya semoga dari Allah Subhanahu. Maka hari ini Allah Subhanahu penting kita usaha lagi. Dengan usaha yang tidak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah. Ini kesempatan kita mengucapkan sifat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi sampai Ramadan ini tidak ada waktu yang sia-sia. Maka hari ini Allah Subhanahu ini kita sampaikan subhanallah yang tidak ada Assalamualaikum menjadi tanpa apapun yang menjadikan apa yang sebagaimana semua aktivitas ini selalu bimbingan dilihat semuanya ada apa luarnya kerja sebagai pokok kerja tapi hatinya ada selalunya kepada apalagi di bulan dan ini milik siapa? Bukan milik para ustaz, para kiai, ini milik kita semua karena kita ini Allah derajat yang sama yang berbeda. Kita ini mendahulukan Allah apa tidak tergantung dari kerabat kita. Kita lihat saya punya ayam banyak, ya kan? Banyak punya ayam. Kalau saya panggil ada jagung ini, ya kan? Ada yang datang, kalau datang saya kasih. Tapi bagi ayam yang tidak mau untuk makan saya dapat, sehingga jagungnya bertebaran di mana-mana. Dan untuk makan dari seperti itu keadaan umat tadi. Kenapa hal dengan suami kesulitan di dalam mencari? Karena ini untuk makannya. Kalau dia panggil, bayarlah sampai kamu sholat. Nah ini kan Allah yang panggil. Bayarlah sholat kalau kamu sholat, ingat rezekinya tidak kamu. Kalau subuh ditambah lagi, as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Orang beriman langsung bangun. Tapi orang yang tidak beriman, yaitu Allah khairun minan sholat. Tidur itu lebih enak daripada Allah. orang yang bawa seperti petani itu bawa kasih pisang kuat ya. Tapi untuk mengangkat sarung untuk memberikan berita Allah tidak kuat. Kenapa? Masalahnya ini ada. Kalau ilmu ada tapi iman. Ini apalagi imroh alhamdulillah ini yang jadi. Maka dari itu adik-adik ini mulai sekarang dilatih mulai sekarang bekerja. Tidak ada kejayaan kesuksesan hanya dengan bersusah payah. Walladzina jahadu fina bersusah payah. Tidak ada yang naik kita. Berakit-akit kamu berenang-renang kesepian. Bersakit-sakit dahulu kan gitu. Bersenang-senang di hari kemudian. Kapan senangnya? Yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Akhir kehidupan kita ketika malaikat mencabut nyawa kita itu sudah didapatkan yang namanya surga bidadari itu kan. Mudah-mudahan di dunia ini apa gitu sampah pasti juga ada kenikmatan dunia hanya 1%. Di akhir
koma. Oh, ketika makan kita enak, apa dun. Ibunya enaknya sate dari kota. Hanya di mulut. Setelah ini ada juga antara singkong dan sate. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Dan itu menjadi siapa? Bagi orang yang ada keyakinan kalau benar pada kalimat La ilaha illallah. Cara hidupnya Muhammadur Rasul. Ikut cara Nabi. Berjuang seperti itu. 124.000 para Nabi. Apalagi di bulan seperti ini. Mana bisa? Jumlahnya 313 mengalahkan musuh 1000. Mana bisa? Orang Islam pada waktu itu dalam keadaan puasa, kemudian pedangnya itu patah. Tapi Allah turunkan yang namanya malaikat sebanyak 1000 sampai 5000. Sehingga kita lebarlah umat Islam begitu. Tidak perlu dalamnya cukup satu orang misalnya. Baca cukup imannya sempurna, riaknya sempurna. Tergantung daripada diri kita. Ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan merubah nasib iman Anda dengan yang sendiri ya bisa merubah. Dan ini ada cara yang terbaik. Jadi bagaimana cara merubah? Yakin kepada Allah. Kalau saya ini harus yakin sempurna. Jangan berdiri di dunia lagi kita lama. Kalau ini mungkin bisa. Ini malaikat saya, ya udah, saya pulang ya. Waktu dijemput, itu baru iman masuk. Tapi kalau ini dunia, separuh itu kata Nabi. Kalau kamu separuh dunia, imannya masih di sini. Tapi kalau ini di tengah seperti iman sempurna, apa perintah Allah dan apa sunnah Nabi lakukan. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya ini yang perlu kita ulang-ulang, kita ulang-ulang lagi dan sampai tiada lagi. Jadi alhamdulillah apa nyaman sempurna. Kalau ada seperti datang boleh saya menumpang lagi. Kalau ada umur panjang, insya Allah saya akan berjumpa lagi. Insya Allah. Ya, kecek perkenan aku salah apa kene Ibu dan Ibu kan saya dari depan Pak. Allah kasih. Dan aku kerja Pak. Kamu gitu. Bukan ini ada apa? Ini. Makolai Jumat, lumayan Pak. Saya itu ini. Naiknya ada Allah kasih. Mereka sudah ya kasih. Harus jalan ini sempurna agama itu. Dia setengah-setengah. Kalau mandi sekali. Ya lagi nama belum disediakan. Para tetapi hujua setan inahu lakum. Hai orang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara totalitas. Jangan dulu menggunakan pada ngabenani soalnya dari ujung kaki sampai ujung rambut 20 kaki coba. Ada para santri yang kalau wali-wali ini harus yakin ya insya Allah. Sekarang sudah dikasih model oleh Kiai Yasin. Sebenarnya banyak yang harus saya sampaikan. Karena ini keluar dari saya. Banyak yang perlu sampaikan. Harus yakin. Jangan berat-berat. Ya Allah ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ya Allah sebentar lagi banyak yang akan